Duniaku runtuh saat pembantuku mengaku hamil anak suamiku, tapi suami tidak menjelaskan dan malah memberikanku pilihan untuk menerimanya sebagai istri kedua atau aku harus angkat kaki dari rumah. Tanpa pikir panjang aku langsung pergi dari rumah itu membawa rahasia kebusukannya. Yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Namaku Indira. Selama 10 tahun terakhir, aku membangun definisi diriku sebagai cermin yang sempurna bagi kehidupan Haris. Aku adalah wanita yang selalu memastikan kemejanya licin tanpa satupun kerutan. Wanita yang mengatur jadwal pertemuan bisnisnya dengan ketepatan sebuah jam mekanis. Dan wanita yang tetap tersenyum meskipun lelah menghimpit tulang. Di mata dunia, aku adalah puncak dari segala pencapaian seorang istri. Kami tinggal di sebuah rumah di pinggiran kota yang lebih mirip galeri seni daripada hunian manusia, dengan pilar-pilar putih tinggi yang menyangga langit-langit berlapis emas. Namun, keheningan di dalam rumah ini seringkali terasa mencekik. Tidak ada suara tawa anak kecil, hanya denting sendok perak yang beradu dengan piring porselen mahal setiap pagi. Haris selalu mengatakan bahwa kesuksesan membutuhkan pengorbanan, dan aku percaya bahwa kesunyian rahimku adalah pengorbanan yang harus kutanggung demi kejayaan imperium bisnis yang kami bangun di atas pondasi warisan keluargaku. Pagi itu, sinar matahari masuk melalui jendela besar di ruang makan, memantul pada vas kristal berisi bunga lili putih yang baru saja diganti. Semuanya tampak normal, setidaknya sampai Sari masuk dengan langkah yang tidak biasa. Sari adalah asisten rumah tangga yang baru bekerja selama 1 tahun. Ia masih muda, mungkin baru awal 20 tahunan, dengan wajah lugu yang selalu menunduk jika berpapasan denganku. Namun hari ini, ia tidak menunduk. Ia berdiri di ujung meja makan dengan tangan yang gemetar hebat, meremas ujung celemeknya yang berwarna abu-abu. Haris yang sedang menyesap kopi hitamnya bahkan tidak mengangkat wajah dari tablet di tangannya. Suasana mendadak menjadi sangat dingin, seolah-olah pendingin ruangan di rumah ini baru saja diturunkan hingga titik beku. Aku meletakkan serbet kain di atas pangkuanku, merasakan firasat buruk yang mulai merayap di tengkukku seperti ribuan semut kecil yang gatal. Nyonya, saya harus bicara. Suara Sari pecah, nyaris tidak terdengar namun cukup untuk menghentikan denting sendokku. Aku menatapnya lekat, mencoba membaca apa yang tersembunyi di balik mata yang sembab itu. Ada ketakutan di sana, tetapi ada juga semacam keberanian yang dipaksakan. Sebuah nekat yang lahir dari keputusasaan. Aku melirik Haris, berharap ia akan menegur kelancangan Sari yang memotong waktu sarapan kami, tetapi suamiku tetap bergeming. Ia hanya meletakkan tabletnya perlahan, lalu menyandarkan punggungnya ke kursi kulit yang mahal itu. Matanya tidak menatapku, melainkan menatap lurus ke arah bunga lili di tengah meja. Ketenangan Haris justru membuat jantungku berdegup 2 kali lebih cepat. Ada sesuatu yang salah, sesuatu yang sangat besar sedang bergeser di bawah kakiku, dan aku baru menyadari bahwa selama ini aku berdiri di atas tanah yang retak. Bicaralah, Sari. Apa yang begitu mendesak hingga kau mengganggu sarapan kami? Tanyaku dengan nada suara yang tetap terjaga, meskipun tanganku di bawah meja sudah mengepal hingga kuku-kukuku memutih. Sari menarik napas panjang, sebuah tarikan napas yang terdengar seperti isakan yang tertahan. Ia kemudian meletakkan sebuah benda kecil di atas meja makan yang bersih itu. Sebuah benda plastik putih dengan 2 garis merah yang sangat jelas. Dunia seolah berhenti berputar saat itu juga. Aku menatap benda itu dengan tatapan kosong, mencoba mencerna apa artinya. 2 garis merah. Kehamilan. Di rumah ini, hanya ada aku, Haris, dan Sari. Logika di kepalaku mulai bekerja dengan sangat cepat, menyusun kepingan-kepingan ingatan tentang keterlambatan Haris pulang kantor, aroma parfum asing yang samar di jasnya, dan bagaimana Sari seringkali mendadak gugup jika aku masuk ke ruang kerja suamiku. Saya hamil, Nyonya. Ini anak Tuan Haris. Kalimat itu keluar dari bibir Sari seperti vonis mati yang dijatuhkan di ruang sidang yang sunyi. Aku merasa seperti baru saja dihantam oleh godam besar tepat di ulu hati. Napasku terasa sesak, dan telingaku mulai berdenging hebat. Aku menoleh ke arah Haris, menuntut sebuah bantahan, sebuah tawa meremehkan,
atau setidaknya kemarahan karena difitnah. Namun, yang kutemukan hanyalah wajah datar yang tanpa dosa. Haris tidak terkejut. Ia justru menghela napas panjang seolah-olah ia baru saja menyelesaikan tugas administratif yang membosankan. Ia meraih cangkir kopinya kembali, meminumnya hingga tandas, lalu menatapku dengan mata yang dingin, mata yang tidak lagi ku kenali sebagai mata pria yang dulu berjanji akan menjagaku sampai mati. Begitulah kenyataannya, Indira. Sari mengandung darah dagingku. Sesuatu yang tidak bisa kau berikan selama 10 tahun pernikahan kita, kata Haris dengan nada yang sangat tenang, seolah-olah ia hanya sedang membicarakan penurunan saham di bursa efek. Kalimat itu lebih menyakitkan daripada pengkhianatan itu sendiri. Ia menyerang titik terlemahku, sebuah luka lama yang selalu berusaha kututupi dengan kemewahan dan kesibukan. Selama ini aku menganggap diriku gagal sebagai wanita karena tidak bisa memberinya ahli waris, dan sekarang, ia menggunakan kegagalan itu sebagai pembenaran atas perzinahannya dengan seorang pelayan di bawah atap rumahku sendiri. Aku ingin berteriak, ingin melempar vas kristal itu ke wajahnya yang sombong. Tetapi didikan keluargaku melarangku untuk terlihat hancur di depan orang lain, bahkan di depan suamiku sendiri. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan sisa-sisa harga diri yang masih tercecer di lantai ruang makan ini. Jadi, apa rencanamu, Haris? Kau ingin aku menerima wanita ini sebagai maduku? Di rumah yang dibeli dengan uang keluargaku? Tanyaku dengan penekanan pada kata keluargaku. Haris tertawa kecil, sebuah tawa yang merendahkan. Ia berdiri dari kursinya, berjalan mendekat ke arahku hingga aku bisa mencium aroma kopi dan tembakau dari napasnya. Ia membungkuk, menatap mataku dengan jarak yang sangat dekat, seolah-olah ingin memastikan bahwa aku mendengar setiap kata yang akan ia ucapkan. Tekanan di ruangan ini semakin memuncak, menciptakan atmosfer yang begitu menyesakkan hingga aku merasa oksigen di sekitarku mulai menipis. Rumah ini milikku sekarang, Indira. Semua yang kau anggap milikmu sudah berpindah tangan sejak lama, hanya saja kau terlalu sibuk dengan duniamu yang sempurna hingga tidak menyadarinya. Aku tidak memintamu menerima Sari. Aku memberimu pilihan yang lebih manusiawi. Pergilah dari sini dengan tenang, atau aku akan memastikan kau pergi tanpa membawa sepeser pun. Sari membutuhkan ketenangan untuk menjaga calon anakku, dan kehadiranmu hanya akan menjadi gangguan. Bisik Haris dengan suara yang sangat rendah namun tajam seperti sembilu. Aku tertegun. Ia tidak hanya mengkhianatiku, ia sedang merampas seluruh hidupku. Ia ingin mengusirku dari rumah yang secara hukum adalah hak milikku. Sari masih berdiri di sana, kini dengan kepala yang sedikit terangkat, menatapku dengan tatapan yang tidak lagi penuh ketakutan, melainkan kemenangan. Aku menyadari bahwa ini bukan sekadar perselingkuhan sesaat. Ini adalah sebuah rencana yang telah disusun dengan rapi. Namun, mereka berdua melakukan satu kesalahan besar. Mereka menganggap bahwa diamnya aku selama ini adalah bentuk kelemahan. Mereka menganggap bahwa aku adalah boneka cantik yang hanya tahu cara bersolek dan mengatur pesta. Saat aku berdiri dari kursi, aku tidak menangis. Aku merapikan rokku yang sedikit kusut, mengambil tas tanganku, dan menatap Haris dengan tatapan yang paling tenang yang pernah kumiliki. Baiklah, jika itu pilihanmu, Haris. Aku akan pergi, kataku singkat. Haris tampak sedikit terkejut dengan reaksiku yang begitu cepat menyerah, tetapi senyum kemenangannya segera kembali menghiasi wajahnya. Ia tidak tahu bahwa di dalam kepalaku, aku sudah mulai menghitung setiap langkah yang akan kuambil. Ia tidak tahu bahwa koper yang sudah kusiapkan di kamar bukan berisi baju-baju pesta, melainkan dokumen-dokumen yang akan meruntuhkan seluruh dunianya. Aku berjalan keluar dari ruang makan tanpa menoleh lagi, meninggalkan dua orang pengkhianat itu dalam kebahagiaan palsu mereka. Di balik ketenanganku, ada badai yang sedang kusiapkan. Sebuah rahasia medis yang kusimpan rapat selama bertahun-tahun kini menjadi senjata terkuatku. Haris menginginkan seorang ahli waris, dan ia akan mendapatkan apa yang pantas ia dapatkan dari kebohongannya sendiri. Saat pintu besar rumah itu tertutup di belakangku, aku tahu bahwa ini bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah pembalasan yang akan mereka sesali seumur hidup. Langkahku mantap menuju mobil, membawa rahasia besar bahwa Haris sebenarnya tidak akan pernah bisa memiliki anak dengan siapapun di dunia ini. Hujan mulai turun membasahi kaca depan mobil saat aku memutar kunci kontak.
menciptakan irama monoton yang seolah mengejek kekacauan di dalam dadaku. Aku tidak menangis. Air mata adalah kemewahan yang tidak bisa aku berikan kepada Haris dan Sari saat ini. Tanganku yang memegang kemudi terasa dingin, namun pikiranku bekerja dengan presisi yang menakutkan. Di kursi penumpang, sebuah tas kulit berwarna coklat tua duduk dengan tenang. Di dalamnya terdapat map merah berisi laporan medis dari laboratorium terpercaya di pusat kota. Sebuah dokumen yang telah kusimpan selama 3 tahun terakhir sejak aku secara tidak sengaja menemukan hasil pemeriksaan kesuburan Haris yang ia sembunyikan di laci kantor pribadinya. Haris mandul. Secara medis, ia memiliki 0 peluang untuk menghasilkan keturunan. Fakta itu adalah belati yang selama ini kusimpan di balik jubah kesabaran seorang istri, dan sekarang, ia justru menusukkan belati itu ke jantungnya sendiri dengan membawa Sari ke dalam pusaran kebohongan ini. Aku memacu mobil keluar dari gerbang tinggi yang selama ini menjadi penjaraku. Lewat spion tengah, aku melihat sosok Haris berdiri di teras, merangkul bahu Sari dengan protektif. Pemandangan itu seharusnya menghancurkanku, tetapi yang kurasakan hanyalah dorongan adrenalin yang dingin. Haris merasa telah menang. Ia merasa telah menyingkirkan penghalang terbesar dalam ambisinya untuk memiliki dinasti yang ia dambakan. Ia begitu sombong hingga lupa bahwa setiap jengkal tanah yang ia pijak dan setiap saham yang ia banggakan berakar dari nama besar ayahku. Ia mengira telah mengamankan hartanya, padahal ia baru saja menandatangani surat kematian bagi karir dan reputasinya. Aku memacu kendaraan menuju sebuah hotel butik di pusat kota, tempat yang tidak akan pernah terpikirkan oleh Haris untuk mencariku, meskipun aku tahu pria itu tidak akan sudi membuang waktu untuk melacak keberadaan wanita yang dianggapnya sudah kalah. Setelah melakukan proses pendaftaran di resepsionis dengan nama gadisku, aku memasuki kamar yang sunyi. Bau pembersih ruangan yang tajam dan spray putih yang kaku menyambutku. Aku meletakkan tas kulit itu di atas meja kerja, mengeluarkan isinya satu persatu. Selain laporan medis Haris, ada beberapa diska lepas berisi rekaman percakapan dan mutasi rekening rahasia yang telah kukumpulkan selama 6 bulan terakhir. Aku tahu Haris melakukan pergeseran aset. Ia pikir aku buta, padahal aku hanya sedang menunggu ia menggali lubangnya sendiri cukup dalam. Aku meraih ponselku, melihat sebuah notifikasi masuk. Itu adalah sebuah foto dari nomor yang tidak kukenal, namun aku tahu siapa pengirimnya. Foto Sari yang sedang berdiri di depan cermin besar di kamar utamaku, mengenakan salah satu gaun pengantin koleksi pribadiku yang belum pernah kupakai. Wanita itu tersenyum ke arah kamera dengan tangan mengelus perutnya yang masih rata. Rasa mual sempat naik ke kerongkonganku, bukan karena cemburu, melainkan karena jijik melihat betapa rendahnya cara mereka bermain. Sari bukan sekadar pembantu yang tersesat. Dia adalah alat yang digunakan dengan sangat sadar. Namun, ada sesuatu yang mengganjal di hatiku. Bagaimana bisa seorang pembantu memiliki keberanian setinggi itu jika tidak ada kekuatan besar di belakangnya? Aku mengambil komputer jinjingku dan mulai mengetikkan nama Sari di basis data internal perusahaan yang masih bisa kuakses secara terbatas. Sebagai istri CEO, aku memiliki hak istimewa yang seringkali dianggap remeh oleh staf teknologi informasi. Pencarianku membuahkan hasil yang mengejutkan. Sari memiliki nama belakang yang berbeda di dokumen identitas aslinya. Ia adalah putri dari salah satu mantan direktur operasional yang dipecat secara tidak hormat oleh ayahku 5 tahun lalu karena kasus korupsi. Kepingan teka-teki itu mulai menyatu. Sari tidak sedang mengandung anak Haris demi cinta atau status. Ia adalah pion yang dikirim untuk menghancurkan Haris dari dalam, atau mungkin, untuk membalas dendam pada keluargaku melalui Haris. Skenario ini jauh lebih menarik daripada sekadar perselingkuhan murahan. Haris dikelilingi oleh pemangsa, dan ia terlalu bodoh untuk menyadarinya karena egonya yang setinggi langit. Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman yang tidak menyentuh mata. Jika Haris ingin bermain api dengan wanita yang ia anggap lemah, maka aku akan membiarkannya terbakar hingga menjadi abu. Aku mulai menyusun daftar nama pemegang saham yang harus kuhubungi besok pagi. Orang-orang tua yang setia pada mendiang ayahku, mereka yang memegang prinsip moralitas tinggi dan tidak akan sudi dipimpin oleh seorang pria yang membangun citranya di atas kebohongan medis dan pengkhianatan rumah tangga. Malam semakin larut, namun kantuk tidak kunjung datang. Aku menatap pantulan diriku di jendela kaca yang gelap. Indira yang lama mungkin akan menangis di pojok ruangan, merutuki nasib dan rahimnya yang dianggap kering. Namun Indira yang sekarang adalah arsitek dari keruntuhan suaminya sendiri. Aku meraih telepon dan menghubungi satu nama yang paling kuhindari selama bertahun-tahun. Pengacara keluarga kami, Pak Baskoro. Suaranya yang berat dan tenang terdengar di seberang sana,
sedikit terkejut menerima panggilan di jam selarut ini. Aku hanya mengucapkan satu kalimat yang telah kupersiapkan dengan matang. Pak Baskoro, aktifkan klausul pelanggaran moral dalam perjanjian pranikah saya dengan Haris. Saya ingin proses audit investigasi dimulai besok jam 9 pagi tepat. Ada jeda panjang di seberang sana sebelum Pak Baskoro menjawab dengan nada mantap yang memberikan kenyamanan aneh di hatiku. Segala sesuatunya kini telah resmi dimulai. Haris mungkin memiliki sari dan kebohongan tentang ahli warisnya, tetapi aku memiliki hukum, kebenaran medis, dan seluruh infrastruktur bisnis yang ia gunakan untuk pamer. Aku merebahkan tubuh di tempat tidur yang asing, menatap langit-langit kamar hotel. Besok, dunia Haris akan mulai retak. Ia akan menyadari bahwa mengusirku adalah kesalahan terbesar yang pernah ia lakukan. Aku tidak hanya membawa rahasiaku pergi, aku membawa kunci dari seluruh kerajaan yang ia banggakan. Di dalam kegelapan kamar itu, aku merasa untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, aku benar-benar bebas. Tidak ada lagi kemeja yang harus kusetrika, tidak ada lagi senyum palsu di pesta makan malam, hanya ada aku dan rencana besarku untuk merebut kembali apa yang menjadi hakku. Satu persatu, aku akan mematikan lampu di kehidupan Haris, sampai ia tidak memiliki apa-apa lagi selain kegelapan yang ia ciptakan sendiri. Fajar menyingsing dengan warna abu-abu yang suram, seolah langit Jakarta ikut merasakan atmosfer peperangan yang baru saja kutabuh. Aku terbangun sebelum alarm berbunyi, dengan pikiran yang sudah terjaga sepenuhnya sejak jam 4 pagi. Tidak ada rasa lemas atau keinginan untuk berlama-lama di balik selimut. Aku melangkah ke kamar mandi, membasuh wajahku dengan air dingin, dan menatap pantulan mataku di cermin. Ada garis ketegasan yang tidak pernah muncul sebelumnya. Pagi ini, aku bukan lagi Indira yang mengatur menu sarapan Haris, melainkan Indira yang akan mengatur kejatuhannya. Aku memilih setelan blazer berwarna biru gelap yang memberikan kesan otoritas, memulas bibir dengan warna merah yang berani, dan memastikan setiap helai rambutku tertata sempurna. Penampilan adalah perisai pertamaku dalam pertempuran ini. Tepat jam 8 pagi, aku sudah berada di kantor pengacara keluarga, sebuah gedung tua dengan arsitektur kolonial yang kokoh di kawasan pusat. Pak Baskoro sudah menungguku dengan tumpukan berkas yang menggunung di atas meja kayunya yang besar. Ia menatapku dengan tatapan kebapakan, namun ada binar kekaguman saat melihat betapa tegarnya aku berdiri di hadapannya. Kami tidak membuang waktu untuk basa-basi yang tidak perlu. Aku segera menyerahkan laporan medis Haris yang asli, yang menyatakan kemandulan permanen akibat komplikasi medis masa lalu. Sebuah rahasia yang ia tutupi bahkan dari dirinya sendiri dengan penyangkalan yang luar biasa. Pak Baskoro memeriksa dokumen itu dengan kacamata yang bertengger di ujung hidungnya, sesekali bergumam kecil sementara jemarinya membalik halaman demi halaman. Ini adalah kartu mati bagi Haris, Indira. Suara Pak Baskoro memecah kesunyian ruangan yang berbau kertas lama dan kopi. Dalam perjanjian pranikah yang ditandatangani 10 tahun lalu, ada klausul spesifik mengenai kejujuran medis dan integritas moral. Pengkhianatan yang ia lakukan dengan asisten rumah tangga itu sudah cukup untuk membatalkan sebagian besar haknya atas aset perusahaan. Namun bukti kemandulan ini adalah paku terakhir di peti matinya. Dia membiarkan seorang wanita mengaku hamil anaknya untuk mengusirmu. Itu adalah penipuan hukum yang sangat fatal. Aku hanya mengangguk pelan, menyesap teh melati yang sudah mulai mendingin. Aku tidak ingin hanya sekadar menang di pengadilan. Aku ingin dia merasakan kehilangan yang sama seperti yang aku rasakan selama ini. Kehilangan harga diri dan kehilangan pegangan hidup. Aku kemudian menunjukkan data mengenai latar belakang Sari yang sebenarnya. Pak Baskoro tampak terkejut saat mengetahui bahwa Sari adalah anak dari mantan direktur yang pernah dipecat oleh ayahku. Ini bukan lagi sekadar drama domestik. Ini adalah infiltrasi. Sari adalah musuh dalam selimut yang sengaja memanfaatkan kebodohan dan ego Haris untuk menghancurkan apa yang tersisa dari warisan ayahku. Aku meminta Pak Baskoro untuk segera mengirimkan tim audit investigasi ke kantor pusat perusahaan pagi ini juga. Aku ingin mereka mengunci semua akses digital Haris sebelum ia menyadari bahwa posisinya sedang berada di ujung tanduk. Aku tahu Haris pasti sedang sibuk merayakan kemenangannya di rumah, mungkin sambil menyesap cerutu mahal dan membayangkan masa depan dengan ahli waris palsunya, tanpa menyadari bahwa sistem keamanan perusahaan sedang mulai menutup pintu baginya. Selesai dari kantor Pak Baskoro, aku tidak langsung kembali ke hotel. Aku mengarahkan mobilku menuju kantor pusat perusahaanku sendiri, gedung pencakar langit yang namanya masih membawa nama keluarga besarku. Saat aku melangkah masuk ke lobi, para staf menatapku dengan pandangan aneh.
campuran antara kasihan dan rasa ingin tahu. Kabar mengenai kepindahanku dari rumah pasti sudah menyebar secepat api di padang rumput kering. Namun, aku berjalan dengan kepala tegak, sepatu hak tinggiku berbunyi ritmis di atas lantai marmer, memberikan irama ketegasan yang membuat mereka menunduk hormat. Aku menuju lantai paling atas, ruang rapat utama di mana 3 pemegang saham terbesar sudah menunggu atas permintaanku yang mendadak. Mereka adalah sahabat-sahabat karib mendiang ayahku, orang-orang yang lebih menghargai loyalitas dan integritas daripada angka-angka di atas kertas. Pertemuan itu berlangsung tertutup dan tegang. Aku tidak menggunakan banyak kata-kata emosional. Aku hanya menyajikan fakta. Aku memperlihatkan foto-foto Sari yang dikirimkan kepadaku, menunjukkan bukti transfer aset ilegal yang dilakukan Haris ke rekening pribadi yang ia siapkan untuk calon anaknya. Dan terakhir, aku meletakkan laporan medis itu di tengah meja. Ruangan itu mendadak sunyi senyap. Salah satu pemegang saham, pria tua yang sudah menganggapku seperti anaknya sendiri, menggebrak meja dengan kemarahan yang tertahan. Mereka merasa dikhianati oleh pria yang mereka percayai untuk memimpin perusahaan ini. Haris telah melanggar kode etik paling dasar dan membahayakan stabilitas perusahaan demi sebuah ilusi. "Apa yang kau inginkan, Indira?" tanya salah satu dari mereka dengan suara berat. Aku menatap mereka satu persatu, memastikan mereka melihat api yang menyala di mataku. Saya ingin mandat penuh untuk memimpin proses audit investigasi ini secara terbuka. Saya ingin Haris diberhentikan sementara dari jabatannya sampai proses hukum selesai. Dan saya ingin kalian mendukung saya saat saya mengambil kembali kursi kepemimpinan yang seharusnya memang milik saya sejak awal. Jawaban mereka adalah anggukan mantap yang serentak. Dukungan ini adalah fondasi yang kubutuhkan untuk meruntuhkan tembok yang dibangun Haris. Aku merasa beban berat yang selama ini kupikul sendiri mulai terangkat, digantikan oleh kekuatan baru yang murni dan dingin. Keluar dari ruang rapat, aku berpapasan dengan asisten pribadi Haris yang tampak pucat pasi. Ia sedang membawa tumpukan berkas yang harus ditandatangani, namun aku menghentikannya dengan satu lambaian tangan. "Berikan itu padaku," kataku dengan nada yang tidak menerima bantahan. "Mulai detik ini, tidak ada satupun dokumen yang boleh ditandatangani oleh Tuan Haris tanpa persetujuan tim audit. Katakan padanya, jika dia punya pertanyaan, dia bisa menghubungi pengacara saya." Aku mengambil berkas itu dan berjalan pergi, meninggalkan asisten itu yang masih mematung di tengah koridor. Aku menuju ruangan lamaku yang sudah lama tidak kugunakan, sebuah ruangan kecil di sudut lantai yang menghadap ke arah gedung-gedung lain. Aku duduk di kursi kerjaku, menatap ponsel yang bergetar di atas meja. Sebuah pesan singkat dari Haris masuk. "Jangan coba-coba mengganggu urusan kantor, Indira. Kau sudah pergi, urus saja hidupmu yang malang itu." Aku tersenyum tipis melihat pesan itu. Haris masih saja bersikap sombong, masih merasa berada di atas angin karena mengira aku hanyalah wanita yang sedang merajuk. Ia tidak tahu bahwa saat ini, orang-orang kepercayaannya sedang diawasi, dan semua rekening yang ia gunakan untuk memindahkan dana sedang dalam proses pembekuan. Aku mematikan layar ponselku dan meletakkannya dengan posisi terbalik. Biarlah dia menikmati sisa-sisa kejayaannya selama beberapa jam ke depan. Malam ini, dia akan pulang ke rumah yang sebentar lagi bukan lagi miliknya, menemui wanita yang sedang mengandung kebohongan besar, sementara aku di sini, mulai menenun kembali benang-benang kekuasaan yang sempat ia curi dariku. Peperangan ini baru saja dimulai, dan aku tidak berencana untuk memberikan ampun sedikit pun. Terakhir, aku mengirimkan pesan singkat kepada Sari dari nomor baruku. "Nikmatilah gaun itu selagi kau bisa, karena setiap benangnya akan menjadi beban yang menyeretmu jatuh bersama Haris." Aku tahu pesan itu akan menciptakan kepanikan kecil yang sempurna di antara mereka berdua, sebuah hentakan awal dari kehancuran yang total. Matahari mulai condong ke barat, memancarkan semburat oranye yang kontras dengan dinginnya dinding kaca kantor pusat. Aku duduk di balik meja kerja lamaku, memantau pergerakan data yang mengalir di layar komputer. Tim audit yang dikirim Pak Baskoro bekerja dengan efisiensi yang mematikan. Mereka seperti sekumpulan serigala yang sedang menguliti setiap transaksi yang pernah dilakukan Haris dalam 2 tahun terakhir. Setiap kali kursor bergerak, satu demi satu kebohongan finansial Haris terungkap. Ada aliran dana sebesar 500 juta rupiah yang dialirkan ke sebuah rekening atas nama yayasan fiktif, yang setelah ditelusuri ternyata berakhir di tangan keluarga Sari. Haris benar-benar sedang membangun sarang baru menggunakan jerami yang ia curi dari gudangku sendiri. Sementara itu, di rumah besar yang pernah kusayangi, drama yang berbeda sedang berlangsung.
Aku telah memasang sistem pengawasan keamanan yang terhubung langsung ke ponselku jauh sebelum konflik ini pecah. Sebuah tindakan pencegahan yang dulu kuanggap sebagai paranoia, namun kini menjadi mata-mataku yang paling setia. Lewat layar ponsel, aku melihat Haris masuk ke ruang tamu dengan wajah berseri-seri. Ia membawa beberapa kantong belanja dari merek perhiasan ternama. Sari menyambutnya dengan pelukan yang tampak begitu manis di kamera. Sebuah sandiwara yang menjijikkan bagi siapapun yang mengetahui kebenaran medis di balik semua ini. Haris berlutut di depan Sari, mengelus perut wanita itu dengan penuh takzim, seolah di sana bersemayam masa depan kerajaan bisnisnya. Ia tidak sadar bahwa ia sedang menyembah sebuah fata morgana. "Kau terlihat sangat cantik hari ini, Sari." Suara Haris terdengar samar melalui pengeras suara ponselku. "Jangan khawatirkan Indira lagi. Dia sudah menjadi masa lalu. Segera setelah surat cerai itu ditandatangani, rumah ini, perusahaan, dan semua yang aku miliki akan menjadi milik kita dan anak kita." Sari hanya tersenyum simpul, sebuah senyuman yang kini terbaca jelas di mataku sebagai kepuasan seorang pemangsa yang berhasil menjerat mangsa besar. Sari mulai membujuk Haris untuk segera memindahkan sisa saham pribadi Haris ke atas namanya dengan alasan jaminan masa depan anak. Haris, yang dibutakan oleh obsesi akan garis keturunan, tampak mengangguk setuju tanpa keraguan sedikitpun. Keangkuhan pria itu benar-benar telah mematikan logika dasarnya sebagai seorang pengusaha. Di sisi lain, tim audit investigasi menemukan sesuatu yang lebih gelap. Ternyata, selama setahun terakhir, Haris telah memalsukan laporan produksi untuk menutupi kerugian besar di salah satu anak perusahaan. Ia menggunakan dana operasional dari yayasan pendidikan milik keluargaku untuk menambal lubang tersebut. Ini bukan lagi sekadar pelanggaran kontrak pranikah. Ini adalah tindak pidana penggelapan jabatan. Aku menarik napas panjang, merasakan denyut kemenangan yang mulai berdetak di ujung jariku. Aku bisa saja menghancurkannya sekarang, memanggil polisi dan membiarkannya diseret keluar dari rumah itu di depan Sari. Namun, itu terlalu cepat. Aku ingin Haris merasakan puncak euforia terlebih dahulu. Aku ingin dia merasa benar-benar berada di atas awan sebelum aku menarik bumi dari bawah kakinya. Aku menghubungi Pak Baskoro kembali, menginstruksikannya untuk membiarkan transaksi pengalihan saham yang diminta Sari tetap berjalan di permukaan, namun secara teknis telah disabotase. Kami menciptakan sebuah rekening penampungan sementara yang terlihat seperti rekening Sari, padahal secara hukum tetap berada di bawah kendali wali amanat yang kutunjuk. Jadi, ketika Haris merasa telah memberikan hartanya kepada Sari, ia sebenarnya sedang menyerahkan hartanya kembali ke tanganku tanpa ia sadari. Ini adalah jebakan dua lapis. Jika Sari mencoba melarikan diri dengan uang itu, dia akan menemukan bahwa rekening tersebut terkunci. Jika Haris mencoba mengklaimnya kembali, dia akan berhadapan dengan bukti bahwa dia telah melakukan transfer aset ilegal untuk menghindari kewajiban gonogini. Malam mulai turun menyelimuti kota, dan aku masih enggan meninggalkan kursi kerjaku. Aku melihat pesan masuk dari salah satu informan yang kutanam di lingkaran pertemanan Haris. Mereka melaporkan bahwa Haris berencana mengadakan pesta pribadi besar-besaran dalam 2 hari ke depan untuk merayakan kehamilan Sari dan sekaligus mengumumkan kepemimpinan barunya setelah ia merasa berhasil menyingkirkanku. Ia mengundang para kolega bisnis utama dan pemegang saham. Ini adalah berita yang sangat bagus. Haris sedang menyiapkan panggung untuk kehancurannya sendiri, lengkap dengan penonton dan lampu sorot. Ia ingin memamerkan kemenangannya di hadapan dunia, tanpa tahu bahwa aku sudah memegang naskah aslinya. Aku mematikan monitor komputer dan bersandar di kursi kulitku yang nyaman. Rasa lelah yang tadi sempat menyerang mendadak hilang, digantikan oleh ketenangan yang dingin. Aku membayangkan wajah Haris saat ia berdiri di podium nanti, penuh percaya diri, hanya untuk melihat istrinya yang ia usir datang membawa fakta yang akan menghapus senyum dari wajahnya selamanya. Aku juga memikirkan Sari. Wanita itu mengira dia sangat cerdas dengan memanfaatkan dendam ayahnya dan nafsu Haris. Dia tidak tahu bahwa aku telah mengawasi setiap langkahnya sejak hari pertama dia menginjakan kaki di rumahku sebagai pembantu. Aku tahu tentang pertemuan rahasianya dengan musuh bisnis Haris, dan aku tahu tentang obat-obatan yang dia konsumsi untuk memanipulasi hasil tes kehamilan awalnya. Sebelum meninggalkan kantor, aku menyempatkan diri melihat ke arah jendela yang menampilkan lampu-lampu kota yang berkelap-kelip seperti berlian di atas beludru hitam. Selama bertahun-tahun, aku adalah bayangan di belakang Haris, memberikan cahaya padanya sementara aku sendiri tetap dalam kegelapan. Sekarang, aku akan menjadi matahari yang membakar habis semua bayangan palsu itu. Haris mengira rumah itu kosong setelah aku pergi,
Padahal yang terjadi adalah sebaliknya. Rumah itu kini penuh dengan kebohongan yang siap meledak. Dan aku adalah satu-satunya orang yang memegang pemicunya. Aku berjalan menuju pintu keluar dengan langkah yang ringan, menikmati kesunyian koridor kantor yang biasanya terasa mengancam. Besok akan menjadi hari yang sibuk. Hari di mana aku mulai mengirimkan undangan, balasan, kepada tamu-tamu istimewa yang akan menyaksikan keruntuhan seorang tiran yang malang. Setiap langkah kaki yang kupijakkan di atas lantai marmer ini seolah membisikkan satu kata yang sama. Keadilan. Dan keadilan bagi Indira bukanlah tentang meminta maaf, melainkan tentang pengambil alihan total tanpa sisa. Persiapan pesta yang direncanakan Haris mulai terlihat melalui laporan-laporan yang masuk ke ponselku. Dari balik meja kerja di kantor lama yang kini menjadi markas komandoku, aku menyaksikan melalui kamera pengawas bagaimana rumah itu bersolek. Truk-truk catering mewah datang silih berganti, menurunkan peti-peti minuman anggur mahal dan bahan makanan kelas atas. Dekorasi bunga lili putih yang dulu menjadi favoritku kini diganti dengan mawar merah darah yang mencolok. Pilihan sari yang tampaknya ingin menegaskan gairah dan kemenangan barunya. Haris benar-benar tidak menahan diri. Ia mengeluarkan dana besar-besaran untuk pesta pertunangan terselubung ini. Ia ingin dunia tahu bahwa ia telah menemukan pengganti yang lebih subur, lebih muda, dan lebih patuh. Ia tidak sadar bahwa setiap rupiah yang ia keluarkan untuk mawar-mawar itu adalah paku tambahan untuk peti mati finansialnya. Pagi itu, aku menerima kunjungan dari seorang pria parubaya bernama Setiawan. Ia adalah kepala tim audit forensik yang telah bekerja selama 36 jam tanpa henti. Wajahnya tampak kuyu, namun matanya berbinar penuh kemenangan saat meletakkan sebuah map tebal di hadapanku. Di dalamnya terdapat bukti yang lebih mengerikan dari sekadar perselingkuhan. Setiawan menemukan bahwa Haris telah melakukan pencucian dana melalui sebuah perusahaan cangkang di luar negeri untuk menyembunyikan defisit operasional perusahaan selama 3 tahun terakhir. Haris telah mempertaruhkan seluruh masa depan perusahaan demi menjaga citranya sebagai pengusaha sukses di mata publik. Yang lebih mengejutkan, Sari terbukti menjadi perantara dalam beberapa komunikasi rahasia antara Haris dan pihak musuh bisnis yang ingin mengakuisisi perusahaan kami dengan harga murah. Haris benar-benar telah terjebak, Nyonya, ujar Setiawan dengan suara rendah yang penuh penekanan. Sari tidak hanya memberikan janji tentang ahli waris, dia juga memberikan jalan bagi Haris untuk menyelamatkan diri dari kebangkrutan yang ia ciptakan sendiri, padahal jalan itu sebenarnya menuju jurang. Haris baru saja menandatangani surat kuasa yang memberikan akses penuh bagi Sari untuk mengelola dana pendidikan calon anak mereka, yang jumlahnya mencapai 20 miliar rupiah. Aku menatap angka-angka di atas kertas itu dengan perasaan dingin. 20 miliar rupiah, dana yang seharusnya menjadi cadangan darurat perusahaan, kini berada di tangan seorang informan yang bekerja untuk menghancurkannya. Haris benar-benar sudah kehilangan akal sehatnya karena obsesi akan keturunan yang sebenarnya tidak akan pernah ia miliki. Aku menyandarkan punggung di kursi kerja, memutar-mutar sebuah pena perak di sela jemariku. Rencana Sari sudah sangat jelas sekarang. Dia akan membiarkan Haris merayakan pesta ini, lalu setelah dana berpindah sepenuhnya, dia akan menghilang atau membiarkan musuh bisnis Haris menyerang saat pertahanan perusahaan sedang lemah-lemahnya. Namun, Sari tidak memperhitungkan keberadaanku yang masih memantau dari kegelapan. Aku menghubungi Pak Baskoro dan memintanya untuk menyiapkan dokumen intervensi hukum. Kami akan membiarkan Haris melakukan perayaan itu, tetapi tepat saat ia akan mengumumkan suksesi kepemimpinan atau kabar kehamilan itu secara resmi, kami akan membekukan seluruh aset tersebut di bawah pengawasan pengadilan. Aku ingin melihat bagaimana wajah Sari saat ia menyadari bahwa uang 20 miliar itu hanyalah angka digital yang tidak bisa ia sentuh. Di rumah, Haris sedang sibuk mencoba jas barunya. Lewat kamera di ruang ganti, aku melihatnya berdiri dengan angkuh di depan cermin besar. Sari datang menghampirinya, mengenakan perhiasan berlian yang aku tahu itu diambil dari brankas pribadiku yang kodenya berhasil ia pecahkan. Haris memeluknya dari belakang, tangannya mengelus perut Sari dengan lembut. Besok adalah hari baru bagi kita, Sari. Tidak ada lagi bayang-bayang Indira dan keluarganya yang sombong itu. Kita akan membangun semuanya dari awal, ucap Haris dengan nada yang penuh keyakinan. Mendengar itu, aku hanya bisa tersenyum simpul. Dia benar tentang satu hal. Besok memang akan menjadi hari baru, tapi bukan bagi dirinya. Hari baru itu adalah milikku, hari di mana aku mengambil kembali martabat yang coba ia injak-injak. Sore harinya, aku melakukan langkah yang berani. Aku mengirimkan karangan bunga raksasa ke rumah itu tanpa nama pengirim,
Hanya berisi kartu ucapan dengan tulisan tangan. Selamat atas kebahagiaan yang dipinjam. Aku tahu pesan itu akan membuat Sari gelisah, meskipun Haris mungkin akan menganggapnya sebagai lelucon dari kawan bisnisnya. Aku ingin ada benih keraguan yang tumbuh di antara mereka tepat sebelum badai datang. Sari mulai terlihat sering memeriksa ponselnya dengan wajah tegang. Sesekali melirik ke arah gerbang rumah dengan tatapan waspada. Dia mulai merasa diawasi, dan itu adalah bagian dari rencanaku untuk merusak ketenangannya. Seorang pemain yang panik adalah pemain yang akan melakukan kesalahan fatal. Malam sebelum pesta besar itu, aku duduk di ruang kerja hotelku, dikelilingi oleh dokumen-dokumen hukum dan bukti medis. Aku menatap foto pernikahan kami 10 tahun lalu yang sempat kuambil dari koperku. Kami tampak begitu bahagia, atau setidaknya aku yang merasa bahagia. Sekarang aku menyadari bahwa seluruh pernikahan itu adalah sebuah transaksi bagi Haris. Dia mencintai kekuasaan yang dibawa oleh namaku, bukan mencintai wanita di baliknya. Rasa sedih yang selama ini kupendam perlahan menguap, digantikan oleh tekad yang sekeras baja. Aku merobek foto itu tepat di bagian tengah, memisahkan wajahku dari wajahnya. Masa lalu sudah mati, dan hari esok adalah tentang eksekusi. Aku mematikan lampu kamar, membiarkan ruangan hanya diterangi oleh kerlip lampu kota dari balik jendela. Besok adalah babak ke-6, tepat di pertengahan skenario yang telah kususun. Haris akan berdiri di puncak dunianya yang rapuh, dikelilingi oleh orang-orang yang ia anggap sekutu, tanpa tahu bahwa mereka semua telah menerima salinan dokumen audit dariku secara anonim sore tadi. Pesta itu bukan lagi perayaan untuknya, melainkan pemakaman bagi reputasinya. Aku telah memesan sebuah gaun hitam yang elegan untuk besok malam. Hitam untuk berkabung atas matinya pernikahan kami, dan hitam untuk menandakan kegelapan yang akan menyelimuti masa depan Haris. Sebelum memejamkan mata, aku membisikkan satu janji pada diriku sendiri. Tidak akan ada satu tetes air mata pun yang jatuh besok. Hanya ada senyum kemenangan dari seorang wanita yang berhasil merebut kembali tahtanya. Dunia akan melihat bahwa Indira bukanlah korban, melainkan pemenang utama dalam permainan yang mereka mulai sendiri. Seluruh persiapan sudah matang, semua bidat telah berada di posisinya, dan besok, aku hanya perlu melangkah masuk untuk mengakhiri segalanya. Malam yang dinanti itu akhirnya tiba, membawa atmosfer yang berat oleh aroma mawar merah dan parfum mahal yang memenuhi setiap sudut rumah yang dulu kusebut sebagai surga. Aku berdiri di kejauhan, duduk di dalam mobil yang terparkir di bawah rimbunnya pohon peneduh, memperhatikan barisan mobil mewah yang mulai memadati halaman luas itu. Haris benar-benar mewujudkan mimpinya tentang sebuah perjamuan agung. Lampu gantung kristal di ruang utama bersinar begitu terang hingga cahayanya tumpah ke jalanan, seolah ingin meneriakkan kepada dunia bahwa sang raja baru saja menemukan permaisuri yang lebih layak. Aku melihat sosoknya melalui jendela besar. Ia mengenakan tuxedo hitam yang dipesan khusus, berdiri dengan dada membusung di samping Sari yang tampak mencolok dengan gaun satin merah yang ketat, seolah sengaja ingin memamerkan perutnya yang masih datar sebagai simbol kemenangan. Tepat pukul 9 malam, aku melangkah keluar dari mobil. Gaun hitam yang kupilih jatuh dengan sempurna di tubuhku, memberikan kesan misterius namun dominan. Langkah kakiku di atas kerikil halaman terdengar mantap, sebuah irama yang menandai hitungan mundur bagi kejatuhan Haris. Saat aku melewati gerbang, petugas keamanan yang mengenalku tampak ragu untuk menghentikan langkahku. Aku hanya menatap mereka dengan tatapan dingin yang membuat mereka menyingkir seketika. Aku tidak datang sebagai tamu yang memohon belas kasihan. Aku datang sebagai pemilik sah yang sedang meninjau properti yang sedang disalahgunakan. Suara musik klasik yang mengalun di dalam ruangan perlahan memudar di telingaku, digantikan oleh suara detak jantungku sendiri yang tenang dan teratur. Begitu aku melangkahkan kaki ke dalam aula utama, suasana mendadak sunyi. Satu persatu tamu menoleh, bisik-bisik yang tadi memenuhi ruangan seketika senyap berganti dengan tatapan terkejut. Haris, yang sedang tertawa sambil memegang gelas sampanye di tengah kerumunan kolega bisnis, membeku. Wajahnya yang tadi kemerahan karena alkohol mendadak pucat pasi saat melihatku berdiri di ambang pintu. Sari, yang menyadari perubahan ekspresi Haris, ikut menoleh. Tangannya yang memegang lengan Haris mengencang, dan untuk pertama kalinya kulihat ketakutan yang murni di matanya. Aku tersenyum, sebuah senyuman yang sangat tipis namun cukup untuk membuat bulu kuduk siapapun merinding. Aku berjalan perlahan melewati barisan tamu, menuju podium kecil yang sudah disiapkan Haris untuk pidato kemenangannya. Indira, apa yang kau lakukan di sini? Suara Haris bergetar,
mencoba mempertahankan sisa-sisa wibawanya di depan para pemegang saham yang menatap kami dengan penuh rasa ingin tahu. Ia melangkah maju, mencoba menghalangi jalanku, namun aku tetap berjalan dengan tenang hingga jarak kami hanya tinggal beberapa jengkal. Aku bisa mencium aroma ketakutan yang mulai menguar dari tubuhnya. Aku hanya ingin memberikan kado kecil untuk pesta yang luar biasa ini, Haris. Bukankah tidak sopan jika sang pemilik rumah tidak ikut merayakan pengusiran dirinya sendiri? Kataku dengan nada yang cukup keras hingga terdengar oleh orang-orang di baris depan. Haris mendesis. Pergi sekarang juga sebelum aku memanggil keamanan untuk menyeretmu keluar. Aku tertawa kecil. Suara tawaku terdengar sangat jernih di tengah kesunyian itu. Keamanan? Kau ingin memanggil mereka untuk mengusir CEO sah dari perusahaan yang mendanai seluruh pesta ini. Aku kemudian menoleh ke arah Pak Baskoro yang sudah berdiri di antara para tamu, membawa sebuah koper perak. Atas isyaratku, Pak Baskoro melangkah maju dan menyerahkan sebuah map kepada salah satu komisaris utama yang hadir di sana. Malam ini, bukan tentang kehamilan Sari yang fiktif itu, Haris. Malam ini adalah tentang audit investigasi yang baru saja selesai sore tadi. Hasilnya sangat menarik. Ada penggelapan dana sebesar 30 miliar rupiah dan rencana penjualan aset ilegal ke pihak lawan bisnis kita. Keriuhan pecah seketika. Para tamu mulai berbisik dengan nada tinggi, dan beberapa kolega bisnis Haris mulai menjauh darinya seolah ia adalah penderita penyakit menular. Haris mencoba meraih map itu, namun Pak Baskoro dengan sigap menahannya. Jangan terburu-buru, Haris. Masih ada satu kado lagi, kataku sambil mengeluarkan sebuah amplop putih dari tas tanganku. Aku membukanya perlahan dan menarik secarik kertas hasil laboratorium yang asli. Kau begitu bangga dengan janin yang dikandung Sari, bukan? Kau begitu yakin telah memiliki ahli waris hingga kau berani membuangku seperti sampah. Aku melangkah mendekat ke arah Sari, yang kini gemetar hebat hingga gelas di tangannya jatuh dan pecah di atas lantai marmer. Beritahu dia, Sari. Beritahu suamiku tercinta ini, siapa sebenarnya ayah dari anak itu. Karena kita semua tahu, dan laporan medis ini membuktikannya, bahwa Haris telah mandul selama 5 tahun terakhir akibat kecelakaan yang ia tutupi dariku. Suaraku bergema di seluruh ruangan, tajam dan dingin seperti mata pisau. Haris terperangah, matanya melotot menatap kertas di tanganku, lalu beralih menatap Sari dengan tatapan yang penuh kengerian. Ia seolah baru saja disambar petir di siang bolong. Seluruh dunia yang ia bangun dengan kebohongan kini mulai runtuh satu persatu di depan matanya sendiri. Ia mencoba bicara, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Sari mulai terisak, menutupi wajahnya dengan tangan, sebuah pengakuan bisu atas semua tuduhanku. Inilah puncak dari segala rencana yang kususun. Di tengah pesta mewah yang ia rancang untuk merayakan kekuatannya, Haris justru menemukan kehancuran totalnya. Ia kehilangan harga diri di depan rekan-rekannya, kehilangan kepercayaan dari para pemegang saham, dan menyadari bahwa wanita yang ia agungkan hanyalah seorang penipu yang memanfaatkan egonya. Aku menatapnya tanpa sedikit pun rasa kasihan. Aku melihat seorang pria kecil yang hancur oleh kesombongannya sendiri. Pesta ini belum berakhir, namun bagiku, permainan sudah selesai. Aku berbalik, meninggalkan Haris yang masih mematung di tengah kehancuran dunianya, dan berjalan menuju pintu keluar dengan langkah paling ringan yang pernah kurasakan dalam hidupku. Malam ini, bukan Haris yang menang, melainkan keadilan yang kurebut kembali dengan tanganku sendiri. Kegaduhan di aula utama semakin menjadi-jadi ketika beberapa petugas berseragam dari firma hukum dan kepolisian mulai memasuki ruangan. Haris masih berdiri mematung, wajahnya yang tadi pucat kini berubah menjadi abu-abu. Ia menatap kertas laporan medis di tanganku seolah benda itu adalah api yang membakar matanya. Di sampingnya, Sari sudah luruh ke lantai, terseduh-seduh di antara pecahan gelas sampahnya yang berserakan. Mawar merah yang menghiasi ruangan kini tampak seperti dekorasi di sebuah pemakaman reputasi. Aku tidak berhenti sampai di situ. Aku melangkah ke tengah kerumunan, menatap satu persatu wajah para pemegang saham yang selama ini menganggapku hanya sebagai pajangan di samping Haris. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, suaraku membelah kebisingan dengan ketenangan yang mematikan. Apa yang kalian saksikan malam ini bukan sekadar drama rumah tangga. Ini adalah pengungkapan atas manajemen yang korup dan manipulatif. Haris tidak hanya mengkhianati pernikahan kami, ia telah mengkhianati kepercayaan kalian dengan memindahkan aset perusahaan ke rekening pribadi yang ia siapkan untuk melarikan diri bersama selingkuhannya. Aku memberi isyarat kepada Pak Baskoro,
untuk memproyeksikan data audit di layar besar yang tadinya disiapkan untuk menampilkan foto-foto kemesraan Haris dan Sari. Seketika, layar itu dipenuhi dengan bagan aliran dana ilegal, tanda tangan palsu, dan komunikasi rahasia dengan kompetitor. Haris tiba-tiba meledak. Ia menerjang ke arahku, tangannya terangkat seolah hendak menyerang. "Kau wanita iblis. Kau menjebakku. Kau sudah merencanakan ini semua sejak awal," teriaknya dengan suara parau yang dipenuhi kebencian. Namun, sebelum tangannya sempat menyentuhku, dua petugas keamanan yang sudah kusiapkan lebih dulu mencekal lengannya dengan kuat. Mereka menyeretnya mundur, menjauhkannya dari jangkauanku. Aku tidak mundur selangkah pun. Aku menatapnya lurus-lurus, membiarkan dia melihat pantulan kehancurannya di mataku yang dingin. "Aku tidak menjebakmu, Haris. Aku hanya membiarkanmu berjalan di atas jalan yang kau bangun sendiri. Kau yang memilih untuk berbohong, kau yang memilih untuk mencuri, dan kau yang memilih untuk percaya pada janin yang tidak mungkin kau ciptakan." Sari mencoba merangkak ke arah kaki Haris, namun Haris justru menendangnya menjauh dengan penuh kejijikan. "Pergi kau, pelacur. Jadi selama ini kau menipuku? Kau mengandung anak siapa?" raung Haris. Sari hanya bisa menangis kencang. Suaranya melengking pilu di antara bisik-bisik menghina dari para tamu undangan. Kebenaran medis yang kulemparkan ke muka mereka telah mengubah cinta terlarang mereka menjadi kebencian yang murni dalam hitungan detik. Inilah yang kusebut sebagai keadilan yang puitis. Pria yang mendambakan ahli waris itu kini harus menghadapi kenyataan bahwa ia tidak akan pernah memilikinya, dan wanita yang mendambakan hartanya kini harus sadar bahwa pria itu sudah tidak memiliki apa-apa lagi untuk diberikan. Salah satu komisaris utama, Pak Wijaya, melangkah maju dengan wajah merah padam karena marah. Ia menunjuk ke arah Haris dengan telunjuk yang gemetar. "Haris, besok pagi pukul 8, rapat umum pemegang saham luar biasa akan dilaksanakan. Kau diberhentikan secara tidak hormat dari jabatan CEO. Seluruh aksesmu ke sistem perusahaan sudah kami cabut sejak 1 jam yang lalu." Haris tersungkur ke lantai, lututnya membentur marmer dingin dengan suara yang keras. Ia menatap sekeliling, mencari satu saja wajah yang bersimpati padanya, namun ia hanya menemukan dinding kebencian dan rasa jijik. Semua orang yang tadi tertawa bersamanya kini memandangnya seperti sampah yang harus segera dibersihkan. Aku berjalan perlahan menuju pintu keluar, namun langkahku terhenti sejenak di depan Haris yang sedang berlutut. Aku membungkuk sedikit, berbisik di telinganya agar hanya dia yang bisa mendengar. "Ingat kata-katamu, Haris? Kau bilang rumah ini milikmu dan aku harus pergi tanpa membawa sepeser pun. Ternyata, rumah ini berdiri di atas tanah warisan ayahku yang memiliki klausul perjanjian pranikah yang sangat ketat. Mulai malam ini, kau punya waktu 1 jam untuk mengemasi barang-barang pribadimu sebelum petugas mengunci rumah ini untuk selamanya. Dan jangan lupa bawa Sari bersamamu. Kalian sangat serasi dalam kehancuran ini." Aku berdiri tegak kembali dan melanjutkan langkahku tanpa menoleh lagi. Di belakangku, suara isakan Sari dan makian Haris perlahan memudar, tertelan oleh langkah kakiku yang mantap. Di luar, udara malam terasa sangat segar, seolah-olah seluruh polusi yang selama ini menyesakkan dadaku telah terangkat. Aku masuk ke dalam mobil, menutup pintunya, dan untuk pertama kalinya sejak 10 tahun terakhir, aku merasa benar-benar bernapas. Aku tidak merasa sedih karena kehilangan suami, karena pria yang kusukai dulu sebenarnya tidak pernah ada. Yang tersisa hanyalah kepuasan karena telah merebut kembali hak asuh atas hidupku sendiri. Mobilku meluncur perlahan meninggalkan halaman rumah itu. Lewat kaca spion, aku melihat lampu-lampu rumah besar itu mulai dimatikan satu persatu oleh petugas keamanan. Pesta sudah berakhir. Haris dan Sari kini sedang bertengkar di tengah kegelapan, saling menyalahkan atas kebodohan masing-masing, sementara harta yang mereka perebutkan sudah kembali ke pemiliknya yang sah. Aku merogoh tas tanganku, mengambil sebuah dokumen kecil yang belum sempat kutunjukkan. Surat pengalihan seluruh hak paten perusahaan ke yayasan yang kubangun atas nama mendiang ibuku. Haris mengira dia sedang menguasai dunia, padahal dia hanya sedang memegang kunci sebuah kotak kosong yang sudah kupindahkan isinya jauh-jauh hari. Malam itu, aku tidak kembali ke hotel. Aku mengarahkan kendaraan menuju rumah masa kecilku, sebuah bangunan tua namun kokoh yang penuh dengan kenangan tentang ayah dan ibu. Di sana, aku akan tidur dengan nyenyak tanpa rasa takut akan pengkhianatan. Besok akan menjadi hari yang panjang di kantor pusat untuk memulihkan stabilitas perusahaan, namun aku sudah siap. Aku bukan lagi istri yang hanya menunggu di balik pintu,
Aku adalah pemimpin yang akan membawa warisan ayahku menuju kejayaan yang sebenarnya. Setiap detik yang kuhabiskan untuk merencanakan malam ini terbayar lunas. Kemenangan ini tidak terasa manis seperti gula, ia terasa dingin dan tajam seperti kristal, namun ia memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan uang miliaran sekalipun. Aku telah menang, dan ini baru permulaan dari hidupku yang sesungguhnya. Lantai marmer yang tadi berkilau di bawah lampu gantung kini terasa seperti es yang membeku di bawah telapak kakiku saat aku berjalan menuju pintu keluar. Aku tidak menoleh sedikit pun ketika suara teriakan histeris Sari pecah, beradu dengan suara makian Haris yang terdengar makin parau. Di belakangku, kehidupan yang kususun dengan sabar selama 10 tahun sedang runtuh berkeping-keping, namun anehnya, aku merasa begitu utuh. Aku keluar ke teras luas, disambut oleh embusan angin malam yang membawa aroma tanah basah setelah hujan singkat tadi. Di sana, Pak Baskoro sudah menunggu di samping mobil hitamnya. Wajahnya yang tenang menyimpan kepuasan yang sama dengan apa yang kurasakan. Ia memberikan sebuah map tipis terakhir kepadaku, dokumen pengosongan rumah yang harus ditandatangani oleh saksi dari pihak kepolisian. Semuanya sudah berjalan sesuai rencana, Indira, ucap Pak Baskoro dengan nada rendah. Petugas sudah berada di dalam untuk memastikan tidak ada dokumen perusahaan atau barang berharga milik keluarga yang dibawa keluar oleh Haris. Dia hanya diizinkan membawa pakaian dan barang pribadi yang benar-benar miliknya. Aku mengangguk pelan, menandatangani dokumen itu di atas kap mobil dengan tangan yang sangat stabil. Tidak ada lagi getaran keraguan. 10 tahun aku menjadi bayangan, dan malam ini aku memilih untuk menjadi cahaya yang membakar. Aku melihat beberapa tamu undangan mulai berhamburan keluar dari rumah dengan wajah tegang, seolah-olah rumah itu adalah kapal yang sedang tenggelam dan mereka tidak ingin terseret ke dasar laut bersama nahodanya yang gagal. Tiba-tiba, pintu besar rumah itu terbuka dengan kasar. Haris diseret keluar oleh 2 petugas keamanan. Jas tuksedonya sudah tidak rapi lagi, rambutnya berantakan, dan wajahnya menunjukkan ekspresi antara tidak percaya dan amarah yang meledak-ledak. Di belakangnya, Sari menyusul dengan koper kecil yang dipaksakan tertutup. Isakannya masih terdengar jelas di tengah kesunyian malam. Haris berhenti tepat di depan mobilku, napasnya memburu. Matanya yang merah menatapku dengan kebencian yang begitu pekat hingga jika tatapan bisa membunuh, aku mungkin sudah mati di tempat itu juga. Namun, aku hanya membalasnya dengan tatapan datar, sebuah kehampaan yang justru jauh lebih menyakitkan bagi pria dengan ego sebesar dirinya. Kau pikir kau sudah menang, Indira? Desis Haris, suaranya gemetar menahan amarah. Kau menghancurkanku di depan semua orang, kau merebut perusahaanku, tapi kau akan tetap menjadi wanita mandul yang kesepian. Kau tidak punya siapa-siapa. Kalimat itu adalah serangan terakhirnya, sebuah usaha putus asa untuk melukaiku di tempat yang ia anggap paling lemah. Aku terdiam sejenak, membiarkan kata-katanya menggantung di udara malam. Aku berjalan 1 langkah mendekat, memperpendek jarak di antara kami hingga aku bisa melihat keringat dingin di dahinya. Kesepian lebih baik daripada hidup dalam kebohongan, Haris. Dan mengenai kemandulan, setidaknya aku jujur dengan tubuhku sendiri. Kau membangun seluruh harga dirimu di atas kebohongan tentang ahli waris yang kau tahu secara medis tidak mungkin ada. Siapa yang sebenarnya lebih malang di sini? Haris hendak membalas, namun suaranya hilang saat ia melihat Sari yang tertunduk di belakangnya. Sari tidak berani menatap Haris, apalagi menatapku. Rahasia tentang siapa ayah dari bayi yang dikandungnya masih menggantung di udara. Sebuah bom waktu lain yang akan menghancurkan apapun yang tersisa dari hubungan mereka yang menjijikkan. Aku memberi isyarat kepada petugas keamanan untuk membawa mereka keluar dari area gerbang. Waktumu sudah habis, Haris. Silakan cari tempat menginap yang sesuai dengan kantongmu sekarang. Karena mulai detik ini, semua rekening atas namamu telah dibekukan untuk kepentingan audit forensik. Haris berteriak frustrasi saat petugas mulai mendorongnya menuju gerbang luar. Sementara Sari mengikuti dengan langkah gontai, tampak seperti bayangan dari wanita yang tadi begitu sombong di aula. Setelah mobil yang membawa mereka pergi menghilang di tikungan jalan, kesunyian yang dalam kembali menyelimuti halaman rumah. Aku berdiri di sana sendirian, menatap bangunan megah yang kini tampak kosong dan gelap. Rumah ini bukan lagi milik kami. Ini hanya sebuah monumen dari kegagalan sebuah janji. Aku masuk ke dalam mobilku, namun aku tidak segera menjalankannya. Aku duduk di balik kemudi, menggenggam setir dengan erat. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku tidak harus memikirkan apa yang diinginkan Haris, apa yang akan dikatakan kolega bisnisnya,
atau bagaimana cara menutupi kekurangannya. Aku hanya memikirkan diriku sendiri. Rasa lega itu datang dalam gelombang besar, membuat mataku sedikit panas, namun bukan karena sedih. Itu adalah tangis pembebasan. Ponselku bergetar di atas kursi penumpang. Sebuah pesan dari tim IT perusahaan mengonfirmasi bahwa seluruh kata sandi sistem utama telah diubah dan akses Haris telah diputus total secara global. Di bawah kepemimpinanku yang baru, perusahaan akan melalui masa transisi yang berat. Namun aku tahu aku punya dukungan dari para pemegang saham yang jujur. Aku menyalakan mesin mobil, cahaya lampu depannya membelah kegelapan malam. Aku memutar arah, meninggalkan rumah penuh kenangan pahit itu untuk menuju apartemen baruku yang sudah kusiapkan sejak seminggu yang lalu. Sebuah tempat yang tidak memiliki jejak Haris di dalamnya. Sebuah tempat di mana aku bisa membangun kembali hidupku dari nol dengan kekuatan yang baru kutemukan. Perjalanan di jalanan kota yang mulai sepi terasa begitu tenang. Aku melihat gedung-gedung pencakar langit yang berkelap-kelip, menyadari bahwa duniaku kini jauh lebih luas daripada sekadar urusan domestik dan pengabdian pada suami yang tidak tahu terima kasih. Besok, surat kabar mungkin akan dipenuhi dengan berita tentang kejatuhan sang CEO, namun mereka juga akan menulis tentang kembalinya sang pewaris asli. Aku sudah menyiapkan pernyataan pers yang elegan, yang menekankan pada restrukturisasi perusahaan tanpa perlu mengumbar terlalu banyak detail drama pribadi, meski dunia sudah melihatnya sendiri tadi malam. Citra perusahaan adalah prioritas utamaku sekarang. Sesampainya di apartemen, aku melangkah ke balkon yang menghadap ke arah jantung kota. Angin malam menyapu wajahku, membawa rasa segar yang luar biasa. Aku menuangkan segelas air putih, menyesapnya perlahan sambil merenungkan setiap langkah yang telah kuambil. Babak konflik yang paling melelahkan telah berakhir. Haris telah kehilangan segalanya, harta, jabatan, dan martabatnya. Sari telah kehilangan tujuannya dan kini harus menghadapi kenyataan hidup dengan pria hancur yang membencinya. Sedangkan aku mendapatkan kembali diriku yang hilang. Aku menatap bintang-bintang di langit yang hitam pekat, tersenyum kecil saat menyadari bahwa kemenangan yang paling manis bukanlah saat melihat musuh jatuh, melainkan saat menyadari bahwa mereka tidak lagi memiliki kuasa untuk menyakitimu. Malam ini, aku tidur sebagai pemenang, bukan karena aku menghancurkan orang lain, tapi karena aku berhasil menyelamatkan diriku sendiri dari kehancuran yang mereka siapkan. Hidupku baru saja dimulai, dan kali ini, aku yang memegang kendali penuh atas setiap detiknya. Matahari pagi menembus celah gorden apartemen baruku dengan kehangatan yang berbeda, seolah membawa pesan bahwa dunia telah berganti poros. Tidak ada lagi aroma kopi yang harus kusiapkan dengan takaran presisi untuk Haris. Tidak ada lagi kecemasan akan suasana hatinya yang mudah meledak. Aku bangun dengan keheningan yang mewah. Hari ini adalah hari pertama restorasi kekuasaanku secara hukum dan administratif. Sambil menikmati sarapan sederhana, aku memeriksa tablet yang menampilkan pergerakan saham perusahaan. Seperti yang sudah kuprediksi, ada fluktuasi kecil akibat rumor yang beredar dari pesta semalam. Namun kepercayaan pasar tetap stabil karena tim humas yang kusewa telah bergerak cepat menyebarkan narasi tentang kepemimpinan baru yang lebih transparan dan berintegritas. Tepat pukul 8 pagi, aku melangkah masuk ke gedung kantor pusat. Suasana di lobi utama terasa sangat berbeda dari hari-hari sebelumnya. Jika kemarin aku datang sebagai istri yang terbuang, hari ini aku datang sebagai pemegang otoritas tertinggi. Para karyawan berdiri dengan sikap sempurna. Ada ketakutan sekaligus rasa hormat yang terpancar dari tatapan mereka. Aku tidak membutuhkan sapaan manis. Aku hanya membutuhkan efisiensi. Aku langsung menuju ruang rapat besar di lantai 30, tempat para pengacara, kurator, dan perwakilan pemegang saham sudah berkumpul. Di atas meja panjang itu, tumpukan dokumen sudah menanti untuk kutandatangani. Ini adalah proses formalisasi pengalihan hak operasional yang selama ini disalahgunakan oleh Haris. Pak Baskoro membukakan map pertama. Ini adalah dokumen pembatalan hak huni Haris di seluruh aset properti milik keluarga besarku. Haris mencoba menghubungi saya puluhan kali sejak subuh tadi. Indira, bisik Pak Baskoro sambil menyerahkan pena kepadaku. Dia memohon untuk diberikan akses ke salah satu apartemen kecil di pinggiran kota karena dia tidak memiliki tempat tinggal sama sekali. Semua kartu kreditnya ditolak dan hotel-hotel mulai menagih pembayaran di muka. Aku menarik napas panjang, menggoreskan tanda tanganku dengan tegas di atas kertas putih itu. Dia memiliki tangan dan kaki yang sehat untuk bekerja, Pak Baskoro. Dia bisa mencari penginapan murah seperti orang lain yang baru memulai hidup.
Saya tidak memiliki kewajiban moral untuk menopang hidup pria yang mencoba mencuri masa depan perusahaan saya. Selanjutnya adalah dokumen yang paling krusial, pengaktifan klausul pelanggaran integritas moral dalam perjanjian pranikah. Di dalam hukum yang kami sepakati 10 tahun lalu, tertulis dengan jelas bahwa segala bentuk perzinahan yang terbukti, atau upaya penggelapan aset keluarga, akan mengakibatkan hilangnya seluruh hak gonogini bagi pihak yang melanggar. Dengan bukti kehamilan Sari, yang kini menjadi bumerang karena fakta medis kemandulan Haris secara otomatis kehilangan hak atas pembagian harta apapun. Dia keluar dari pernikahan ini persis seperti saat dia masuk 10 tahun lalu, dengan koper kosong dan ambisi yang tidak berdasar. Aku merasakan kepuasan yang dingin saat membayangkan Haris menyadari bahwa seluruh kerja kerasnya membangun citra selama ini telah menguap hanya karena nafsu sesaat dan kebodohannya sendiri. Di sela-sela rapat, asisten pribadiku memberikan laporan tentang keberadaan Haris. Ternyata, dia menghabiskan malam di dalam mobilnya yang diparkir di depan sebuah minimarket, bersama Sari yang terus-menerus menangis. Mereka dikabarkan terlibat pertengkaran hebat di pinggir jalan karena Sari menuntut uang untuk biaya pemeriksaan kandungan, sementara Haris menyadari bahwa dia tidak memiliki 1 rupiah pun yang bisa ditarik dari ATM. Karma bekerja dengan cara yang sangat presisi. Pria yang dulu mengusirku dengan sombong karena menganggapku tidak berguna, kini harus bergantung pada wanita yang telah menipunya. Aku tidak merasakan dendam, hanya sebuah pengamatan objektif atas kejatuhan seorang pria yang kehilangan kompas moralnya. Memasuki jam makan siang, aku menginstruksikan tim keamanan untuk melakukan pembersihan total di ruang kerja CEO yang dulu ditempati Haris. Aku ingin semua barang pribadinya, termasuk foto-foto, pajangan meja yang sombong, dan parfumnya yang menyengat, dibuang atau dikirim ke alamat penampungan sementara. Aku ingin ruangan itu netral kembali, siap untuk kuhuni dengan energi yang baru. Saat aku melangkah masuk ke ruangan itu, aku melihat pemandangan kota dari jendela besar yang sama. Dulu, aku sering berdiri di sini hanya untuk membawakan makan siang untuknya, mendengarkan keluh kesahnya tentang bisnis, dan memberikan solusi yang kemudian dia klaim sebagai idenya sendiri. Sekarang, meja ini adalah milikku sepenuhnya. Tidak ada lagi tangan yang mencoba mengatur langkahku. Aku duduk di kursi kebesaran itu, meraba permukaan meja kayu jati yang halus. Ponsel kantorku berdering. Itu adalah panggilan dari pihak bank yang melaporkan bahwa ada percobaan penarikan dana besar-besaran dari rekening cadangan perusahaan di luar negeri yang dilakukan oleh seseorang yang menggunakan kredensial lama Haris. Tentu saja, sistem keamanan yang kupasang sudah memblokirnya seketika. Haris sedang mencoba melakukan tindak kriminal terakhirnya dalam keputusasaan. Aku segera memberikan instruksi kepada tim hukum untuk melaporkan hal ini sebagai upaya pencurian data dan aset kepada pihak kepolisian. Aku tidak akan membiarkannya pergi tanpa konsekuensi hukum yang lengkap. Jika dia ingin bermain kotor hingga akhir, maka penjara adalah tempat peristirahatan yang pantas baginya. Sore harinya, perwakilan dari keluarga Sari mencoba menemuiku di lobi. Mereka memohon pengampunan dan meminta agar aku tidak melanjutkan tuntutan terhadap Sari. Mereka mengklaim bahwa Sari hanyalah korban dari janji-janji manis Haris. Aku menolak pertemuan itu dengan tegas melalui pesan singkat. Sari masuk ke rumah saya dengan niat jahat, bekerja sama dengan musuh bisnis untuk menghancurkan keluarga saya, dan memalsukan kehamilan untuk mengusir saya. Dia bukan korban, dia adalah konspirator yang gagal. Aku tidak akan membiarkan simpati palsu mengaburkan keadilan. Setiap orang harus bertanggung jawab atas peran yang mereka ambil dalam drama ini. Sari harus belajar bahwa pengkhianatan memiliki harga yang sangat mahal, dan dia harus membayarnya sendiri. Sebelum pulang, aku mengadakan pertemuan singkat dengan jajaran direksi. Aku memaparkan rencana jangka pendek untuk memulihkan citra perusahaan dan menjamin stabilitas bagi para karyawan. Aku melihat wajah-wajah yang tadinya ragu kini mulai menunjukkan optimisme. Mereka menyadari bahwa di balik kelembutanku selama ini, terdapat kecerdasan strategis yang jauh melampaui Haris. Aku bukan hanya istri pemilik, aku adalah pemilik yang sebenarnya. Saat aku keluar dari gedung, senja mulai memerah di Cakrawala. Aku merasa sangat lelah, namun itu adalah kelelahan yang produktif. Tidak ada lagi beban rahasia yang harus kusimpan, tidak ada lagi sandiwara pernikahan yang harus kumainkan. Aku masuk ke mobilku dengan perasaan bebas yang mutlak. Malam ini, aku akan merayakan kemenanganku dengan kesunyian. Aku tidak membutuhkan pesta pora atau tepuk tangan. Cukup dengan duduk di balkon apartemenku, melihat lampu-lampu kota yang menyala satu persatu, dan menyadari bahwa aku telah berhasil merebut kembali takhtaku.
Haris mungkin saat ini sedang meratapi nasibnya di suatu tempat yang kumuh. Sementara Sari mungkin sedang menyesali hari di mana dia memutuskan untuk melangkah masuk ke rumahku. Namun bagiku, mereka sudah tidak relevan lagi. Mereka adalah bab lama yang sudah selesai kubaca dan sudah kututup rapat. Besok adalah lembaran baru yang bersih, dan aku akan menuliskan kisahku sendiri dengan tinta emas keberhasilan. Aku telah kembali, lebih kuat dan lebih bijaksana dari sebelumnya. Hujan turun rintik-rintik membasahi aspal ibu kota, menciptakan pantulan cahaya lampu jalan yang tampak remang dan dingin, seolah ikut menggambarkan suasana hati Haris yang kini berada di titik nadir. Di sebuah rumah kontrakan sempit di pinggiran kota yang berbau lembab dan pengap, Haris duduk di lantai semen tanpa alas, menatap kosong ke arah satu-satunya koper yang berhasil ia bawa. Tidak ada lagi pelayan yang membawakan kopi di pagi hari, tidak ada lagi deru mesin mobil mewah yang menunggunya di depan lobi. Yang ada hanyalah suara isakan Sari yang duduk di sudut ruangan, memegangi perutnya yang mulai ia benci sendiri. Kebohongan yang mereka bangun dengan begitu rapi telah meledak tepat di wajah mereka, meninggalkan luka bakar yang tidak akan pernah sembuh. Haris merasa dunia telah memuntahkannya keluar dari kemewahan yang selama ini ia anggap sebagai hak lahirnya, padahal itu hanyalah pinjaman dari garis keturunan Indira. Berhenti menangis. Sari, suaramu membuat kepalaku mau pecah. Bentak Haris dengan suara yang parau dan penuh kebencian. Ia menoleh ke arah wanita yang dulu ia puji sebagai malaikat penyelamat itu dengan tatapan yang sanggup membekukan darah. Sari tersentak, bahunya berguncang hebat, namun ia tidak berani membalas. Ia tahu bahwa satu-satunya pelindungnya kini telah berubah menjadi monster yang terluka. Sari menyadari bahwa rencana besarnya untuk menguasai aset melalui janin yang ia kandung telah gagal total. Ia bukan lagi pion yang berharga bagi musuh bisnis Haris, karena Haris sendiri sudah tidak memiliki nilai apapun di mata dunia usaha. Haris telah menjadi paria, seorang pengkhianat yang dicampakkan oleh semua orang, termasuk mereka yang dulu menjilat padanya demi posisi. Haris mencoba meraih ponselnya, berharap ada satu saja pesan dari rekan bisnisnya yang bersedia memberikan pinjaman atau sekadar tumpangan, namun layarnya tetap gelap. Semua akses komunikasi bisnisnya telah terputus. Ia teringat bagaimana Indira menatapnya di malam pesta itu. Mata wanita itu tidak menunjukkan kemarahan, melainkan kehampaan yang luar biasa. Itulah yang paling menyakitkan bagi Haris. Indira tidak lagi menganggapnya sebagai ancaman, bahkan tidak sebagai manusia yang layak untuk dibenci. Bagi Indira, Haris hanyalah debu yang harus disapu bersih dari lantai rumahnya. Rasa haus akan kekuasaan yang dulu membakar dadanya kini digantikan oleh rasa lapar yang nyata. Ia tidak memiliki uang tunai, dan semua asetnya kini sedang dalam proses penyitaan oleh tim kurator yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris di bawah arahan langsung istrinya. Di tengah keputusasaan itu, Haris bangkit dan berjalan menuju jendela kecil yang tertutup debu. Ia melihat sebuah mobil hitam mewah melintas di jalan raya di kejauhan, dan untuk sesaat, ia membayangkan itu adalah Indira yang sedang menuju kantor pusat untuk mengambil alih kursinya. Rasa iri yang berpadu dengan penyesalan mulai merayap di hatinya. Mengapa ia begitu bodoh? Mengapa ia percaya bahwa ia bisa menang melawan wanita yang memiliki darah pengusaha sejati di nadinya? Haris menyadari bahwa selama 10 tahun ini, ia hanya menumpang di atas kecerdasan Indira. Ia hanyalah wajah yang dipajang, sementara otak di balik setiap kesuksesan perusahaan adalah wanita yang ia usir dengan begitu keji. Sekarang, tanpa Indira, ia hanyalah pria parubaya tanpa keahlian nyata, tanpa relasi, dan tanpa masa depan. Sari perlahan mendekat, mencoba menyentuh lengan Haris dengan tangan yang gemetar. "Mas, bagaimana dengan biaya dokterku? Aku merasa tidak enak badan," bisiknya dengan nada memelas. Haris menyentak tangannya dengan kasar hingga Sari terhuyung ke belakang. "Dokter, kau masih berani bicara tentang dokter setelah menipuku dengan anak itu? Cari sendiri uangnya. Pergilah ke laki-laki yang benar-benar menghamilimu dan mintalah padanya. Aku tidak sudi memberikan sepeser pun untuk anak haram yang kau gunakan untuk menjebakku." Teriakan Haris menggema di ruangan sempit itu, membuat suasana semakin mencekam. Sari terdiam, air matanya mengalir deras, menyadari bahwa ia kini terjebak bersama pria yang hancur dan penuh kebencian. Tidak ada lagi gaun pengantin mahal atau impian menjadi nyonya besar. Yang ada hanyalah kenyataan pahit di sebuah kontrakan kumuh. Malam itu, Haris memutuskan untuk keluar, mencoba mencari keberuntungan di klub-klub malam tempat ia biasa menghabiskan uang perusahaan, berharap ada satu kawan lama yang mabuk dan cukup murah hati. Namun, setiap pintu yang ia datangi tertutup rapat.
Para petugas keamanan yang dulu membungkuk hormat padanya kini menatapnya dengan pandangan meremehkan. Berita tentang kemandulannya dan penggelapan dana telah tersebar luas, menjadikannya bahan lelucon di kalangan elit. Haris berjalan menyusuri trotoar di bawah guyuran hujan yang semakin deras. Jas mahalnya kini basah kuyup dan tampak kumal. Ia melihat pantulan dirinya di kaca sebuah toko. Ia tampak seperti gelandangan dengan harga diri yang sudah mati. Di saat itulah, ia benar-benar merasakan apa yang dirasakan Indira saat ia mengusirnya dari rumah. Dingin, sepi, dan dikhianati. Kembali ke kontrakan, Haris menemukan pintu terbuka sedikit. Sari sudah pergi. Wanita itu membawa koper kecilnya dan meninggalkan sepucuk surat pendek yang ditulis dengan tangan gemetar di atas meja kayu yang rapuh. Aku tidak bisa hidup seperti ini, Mas. Aku akan kembali ke kampung dan menghadapi hukumanku sendiri. Kau benar. Kita berdua adalah penipu yang saling menghancurkan. Haris meremas kertas itu dan melemparkannya ke lantai. Ia tertawa histeris, sebuah tawa yang terdengar seperti tangisan. Ia kini benar-benar sendirian. Tidak ada istri, tidak ada selingkuhan, tidak ada anak, dan tidak ada harta. Ruangan itu terasa semakin sempit, seolah dinding-dindingnya mulai bergerak menghimpitnya. Ia jatuh terduduk di lantai, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Haris menangis terseduh-seduh seperti anak kecil yang kehilangan arah. Penyesalan memang selalu datang terlambat, dan bagi Haris, penyesalan itu datang dengan harga yang tak tertahankan. Ia teringat momen-momen awal pernikahannya dengan Indira, saat mereka masih saling percaya, sebelum kesombongan membutakan matanya. Ia menyadari bahwa ia telah membuang permata demi mendapatkan kerikil yang beracun. Namun, waktu tidak bisa diputar kembali. Indira sudah menutup pintu hatinya rapat-rapat dan menguncinya dari dalam dengan rantai hukum yang tak terpatahkan. Haris tahu bahwa mulai besok, ia harus menjalani hidup sebagai orang biasa yang harus berjuang hanya untuk sesuap nasi, sementara wanita yang ia remehkan akan terus terbang tinggi di atas awan keberhasilan. Malam itu, di tengah kegelapan kontrakan yang dingin, Haris menyadari bahwa ia bukan lagi sang penguasa. Ia hanyalah puing-puing dari sebuah kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Tak ada jalan kembali, tak ada ampun, hanya ada kehampaan yang tak berujung menantinya di depan sana. Akhir dari pelariannya adalah kesendirian yang absolut. Sebuah penjara tanpa jeruji yang dibangun oleh egonya sendiri. Lampu-lampu di lantai 30 gedung pusat bisnis itu tetap menyala terang, kontras dengan langit malam Jakarta yang pekat. Aku berdiri di balik meja besar yang kini secara resmi menjadi singgasanaku. Di hadapanku, tumpukan dokumen restrukturisasi perusahaan telah selesai kutandatangani satu persatu. Proses transisi kekuasaan berjalan jauh lebih mulus dari yang kubayangkan. Dukungan dari para pemegang saham mengalir deras seperti air bah yang membersihkan sisa-sisa lumpur yang ditinggalkan oleh kepemimpinan Haris. Mereka menyadari bahwa selama ini, stabilitas perusahaan sebenarnya dijaga oleh tangan dingin yang tersembunyi di balik bayang-bayang seorang istri yang patuh. Kini, bayang-bayang itu telah mewujud menjadi kekuatan yang nyata dan tak terbantahkan. Hari ini adalah hari pengukuhan resmiku sebagai direktur utama. Tidak ada pesta mewah dengan mawar merah yang berlebihan seperti yang dilakukan Haris. Aku hanya mengadakan pertemuan sederhana dengan seluruh jajaran staf dan direksi di aula utama kantor. Aku berdiri di depan mereka, mengenakan setelan blazer berwarna putih gading yang melambangkan kemurnian niat dan awal yang baru. Saat aku berbicara tentang visi masa depan perusahaan, aku bisa merasakan energi yang berbeda di ruangan itu. Ada rasa lega dan optimisme yang tulus. Mereka tahu bahwa di bawah kendaliku, integritas bukan lagi sekadar jargon di dinding, melainkan fondasi dari setiap keputusan yang diambil. Aku tidak lagi dikenal sebagai Nyonya Haris. Aku adalah Indira, pemimpin yang lahir dari ketegaran dan kecerdasan strategis. Pak Baskoro masuk ke ruanganku setelah pertemuan usai, membawa sebuah map hijau yang berisi laporan akhir penyitaan aset pribadi Haris. Semua sudah selesai, Indira. Rumah warisan ayahmu telah sepenuhnya dikosongkan. Tim pengacara Haris mencoba mengajukan banding atas klausul perjanjian pranikah, namun hakim menolaknya mentah-mentah karena bukti perzinahan dan penipuan medis yang kita ajukan tidak tergoyahkan. Haris sekarang benar-benar tidak memiliki hak apapun atas properti tersebut. Aku mengangguk pelan sambil menyesap teh melati hangat. Bagaimana dengan sisa utang pribadinya? Tanyaku singkat. Pak Baskoro tersenyum tipis. Dia terlilit utang di mana-mana. Tanpa jaminan dari perusahaan, pihak bank telah mulai menyita kendaraan dan semua barang mewah yang tersisa.
Dia benar-benar mulai dari nol, atau mungkin di bawah nol. Ada rasa tenang yang menjalar di hatiku saat mendengar kabar itu. Bukan rasa senang atas penderitaan orang lain, melainkan kepuasan karena hukum alam telah bekerja dengan sempurna. Aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang produktif dengan rumah penuh kenangan pahit itu. Aku memanggil sekretarisku dan menginstruksikannya untuk menghubungi sebuah yayasan perlindungan wanita dan anak. Aku ingin rumah itu diubah menjadi pusat pemberdayaan dan perlindungan, kataku dengan mantap. Aku ingin tempat yang dulu menjadi saksi pengkhianatan itu kini berubah menjadi tempat yang memberikan harapan bagi mereka yang tertindas. Jual seluruh furnitur mewah di dalamnya, dan gunakan uangnya untuk mendanai operasional yayasan tersebut. Ini adalah caraku untuk membasuh setiap noda yang ditinggalkan Haris dan Sari di sana. Sore harinya, aku menerima kunjungan dari tim humas untuk meninjau draft siaran pers mengenai peluncuran yayasan tersebut. Dunia luar sedang haus akan informasi mengenai kejatuhan Haris, namun aku tetap menjaga jarak dengan narasi drama pribadi. Fokusku adalah pemulihan citra keluarga dan perusahaan. Aku ingin menunjukkan bahwa pengkhianatan Haris hanyalah sebuah kerikil kecil dalam perjalanan panjang imperium ini. Saat aku membaca draft tersebut, pikiranku sesekali melayang kepada Sari. Aku mendengar dari tim investigasi bahwa dia telah kembali ke desanya, menghadapi rasa malu dan pengucilan dari keluarganya sendiri setelah kedoknya terbongkar. Dia juga harus menghadapi tuntutan hukum terkait pencurian data perusahaan yang ia lakukan demi kepentingan musuh bisnis. Keadilan telah menjemputnya dengan caranya sendiri yang sunyi. Menjelang malam, aku menyempatkan diri untuk mengunjungi rumah lama itu untuk terakhir kalinya sebelum renovasi dimulai. Aku berjalan melewati lorong-lorong yang kini sepi dan hampa. Tidak ada lagi aroma parfum Haris atau suara langkah kaki Sari yang mencurigakan. Di ruang makan tempat semua konflik ini bermula, aku berdiri sejenak, mengenang saat Sari meletakkan alat tes kehamilan itu di atas meja. Dulu, momen itu terasa seperti akhir dari duniaku. Namun sekarang, aku melihatnya sebagai pintu gerbang menuju kebebasanku. Aku menyentuh permukaan meja marmer itu, lalu berjalan keluar menuju teras. Aku menyerahkan kunci rumah itu kepada perwakilan yayasan yang sudah menungguku di depan gerbang. Jadikan tempat ini bermanfaat. Pesanku singkat. Aku masuk ke mobil dan meminta sopir untuk membawaku berkeliling kota sebelum kembali ke apartemen. Melihat lampu-lampu Jakarta yang berkedip di balik jendela mobil, aku menyadari bahwa kekuasaan yang sesungguhnya bukan terletak pada berapa banyak orang yang takut padamu, melainkan pada kemampuanmu untuk mengendalikan takdirmu sendiri. Haris gagal karena ia membangun kekuasaannya di atas ketakutan dan kebohongan. Aku berhasil karena aku membangunnya di atas kebenaran dan kesabaran yang terukur. Transisi ini bukan hanya tentang posisi di kantor pusat, melainkan transisi jiwaku dari seorang korban menjadi seorang pemenang. Aku merasa jauh lebih ringan, seolah beban 10 tahun pernikahan yang tidak sehat itu telah menguap ke udara malam. Sesampainya di apartemen, aku duduk di meja kerja pribadiku, membuka laptop, dan melihat daftar proyek masa depan yang ingin ku kembangkan. Tidak ada lagi hambatan, tidak ada lagi kritik menjatuhkan dari pria yang merasa terancam oleh kecerdasan istrinya. Aku bebas berinovasi, bebas bermitra dengan siapapun, dan bebas menentukan arah hidupku. Aku mengambil sebuah bingkai foto kecil di atas meja, foto ayahku yang sedang tersenyum bangga. Aku membisikkan janji kepadanya bahwa aku akan menjaga warisannya dengan lebih baik daripada yang pernah dilakukan siapapun. Restorasi ini telah lengkap. Aku telah mengambil kembali namaku, hartaku, dan yang paling penting, kedamaian batinku. Malam itu, aku tidur dengan sangat nyenyak. Tidak ada lagi mimpi buruk tentang pengkhianatan atau rasa takut akan masa depan yang tidak pasti. Aku tahu siapa aku dan apa yang mampu kulakukan. Besok pagi, aku akan bangun sebagai seorang pemimpin yang disegani, seorang wanita yang berhasil mengubah tragedi menjadi kemenangan yang gemilang. Dunia mungkin akan terus membicarakan skandal itu untuk sementara waktu, namun aku sudah melangkah jauh ke depan, meninggalkan mereka semua di belakang. Hidupku kini adalah milikku sepenuhnya, dan aku akan memastikan setiap detik yang kulewati adalah bukti dari kekuatan seorang wanita yang menolak untuk hancur. Kemenangan ini adalah restorasi otoritas yang mutlak. Sebuah akhir yang manis bagi perjuangan yang panjang dan melelahkan. Aku telah menang, dan kali ini, kemenangan itu abadi karena dibangun di atas fondasi kejujuran dan kekuatan diri yang sejati. Hidup baru Indira telah dimulai dengan cahaya yang paling terang di cakrawala. Cahaya fajar menyelinap masuk melalui jendela apartemen yang menghadap ke arah timur,
menyentuh permukaan meja kerja yang tertata rapi. Hari ini bukan lagi tentang memenangkan pertempuran, melainkan tentang menikmati perdamaian yang telah kurebut kembali dengan susah payah. Aku menyesap kopi hitam tanpa gula, merasakan kehangatannya mengalir ke seluruh tubuh sembari menatap berita pagi di layar televisi. Nama Haris muncul di bagian bawah layar sebagai catatan kaki dalam skandal keuangan yang kini sepenuhnya ditangani oleh pihak berwenang. Tidak ada lagi kemarahan yang tersisa saat melihat wajahnya yang tampak kuyu di foto tangkapan kamera wartawan. Bagiku, dia hanyalah hantu dari masa lalu yang sudah kehilangan kekuatannya untuk menghantui. Di kantor pusat, suasana kerja telah berubah total. Tidak ada lagi ketegangan yang disebabkan oleh manajemen berdasarkan ego. Aku melangkah masuk ke lobi utama dengan langkah yang tenang, disambut oleh senyum tulus dari para staf yang kini merasa aman di bawah kepemimpinan yang transparan. Aku menuju lantai paling atas, duduk di kursi kebesaran yang kini terasa sangat pas dengan jati diriku. Sekretarisku masuk membawa laporan terbaru tentang yayasan yang baru saja diresmikan di bekas rumah tinggal kami. Proyek itu berjalan dengan sukses luar biasa. Rumah yang dulu penuh dengan debu pengkhianatan kini telah berubah menjadi pusat harapan bagi banyak wanita yang sedang mencari arah hidup baru. Mengubah tempat penuh kenangan pahit menjadi ladang kebaikan adalah keputusan terbaik yang pernah kuambil. Siang itu, Pak Baskoro datang untuk menyerahkan dokumen terakhir yang menandakan selesainya proses perceraian secara hukum. Selamat, Indira. Kau kini resmi menjadi wanita yang sepenuhnya bebas secara hukum dan finansial, ucapnya dengan nada bangga. Aku melihat namaku di atas kertas itu, tanpa embel-embel nama belakang Haris. Rasanya seperti melepaskan pakaian besi yang sangat berat yang selama 10 tahun ini menghimpit napasku. Aku menandatangani dokumen itu, memberikan senyum tipis kepada pria yang telah setia membantuku merancang strategi pembalasan yang elegan ini. Terima kasih, Pak Baskoro. Kita telah memastikan bahwa keadilan bukan hanya sebuah kata, melainkan kenyataan yang bisa kita wujudkan. Sore harinya, aku memutuskan untuk berjalan-jalan di taman kota tanpa pengawalan. Aku ingin merasakan menjadi bagian dari dunia tanpa harus merasa diawasi atau dinilai. Melihat anak-anak berlari dengan tawa riang dan pasangan yang duduk di bangku taman, aku tidak lagi merasa iri atas apa yang tidak bisa kuberikan kepada Haris. Aku menyadari bahwa kesuburan seorang wanita tidak hanya diukur dari rahim, melainkan dari kemampuannya untuk menumbuhkan kehidupan, harapan, dan kebaikan di sekelilingnya. Aku telah melahirkan sebuah era baru bagi perusahaanku, dan masa depan bagi banyak orang melalui yayasan yang kubangun. Itu adalah warisan yang jauh lebih berarti daripada sekadar meneruskan garis keturunan seorang pria yang tidak tahu cara menghargai cinta. Informasi terakhir yang kuterima tentang Haris adalah bahwa ia kini bekerja sebagai staf administrasi biasa di sebuah gudang di pinggiran kota, hidup dalam keterbatasan yang menyesakkan. Sari dikabarkan telah memulai hidup baru di tempat yang sangat jauh, membawa beban masa lalunya sebagai pelajaran pahit yang tak terlupakan. Aku tidak mendoakan hal buruk bagi mereka, namun aku juga tidak memiliki keinginan untuk memberikan bantuan. Biarlah kehidupan menjadi guru yang adil bagi mereka sebagaimana kehidupan telah menempaku menjadi wanita sekuat baja. Mereka adalah bab yang sudah selesai, dan aku tidak memiliki alasan untuk membalikkan halaman ke belakang. Malam kembali turun menyelimuti kota, dan aku kembali ke apartemenku yang sunyi namun menenangkan. Aku berdiri di balkon, melihat hamparan lampu kota yang berkelap-kelip seperti permata di atas beludru hitam. Dulu, aku sering merasa kecil dan tidak berarti di bawah bayang-bayang Haris. Sekarang, aku menyadari bahwa akulah yang memegang kendali atas cahayaku sendiri. Aku bukan lagi korban perselingkuhan, bukan istri yang terbuang, dan bukan wanita yang kalah. Aku adalah Indira, CEO dari kehidupanku sendiri, arsitek dari kebahagiaanku, dan penguasa dari masa depanku. Aku menuangkan segelas air putih dan mengangkatnya sedikit ke arah langit, seolah sedang bersulang dengan takdir yang telah membimbingku sejauh ini. Kemenangan ini tidak membutuhkan tepuk tangan meriah atau pengakuan dunia. Kedamaian yang kurasakan saat ini adalah bukti nyata dari keberhasilanku. Aku melangkah masuk, menutup pintu balkon, dan mematikan lampu satu persatu. Dalam kegelapan yang nyaman, aku tertidur dengan senyum yang tulus, tahu bahwa besok pagi aku akan bangun untuk menulis kisah baru yang jauh lebih indah. Hidupku bukan lagi tentang membalas dendam, melainkan tentang merayakan setiap detik kebebasan yang telah berhasil kuperjuangkan. Akhir dari kisah ini adalah awal dari kejayaan yang sesungguhnya. Aku menang, dan kali ini, kemenangan itu milikku selamanya.